Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Maulana Rahab di acara Community Monday Meetup kita yang ketiga untuk regional Southeast Asia and Oceania atau Asia Tenggara dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Fajar Maulana Rahab, salah satu community manager di Topoder yang berlokasi di Indonesia saat ini. Eee Di acara ini kita akan membahas tentang update-update terbaru yang terjadi di Top di platform Top dan juga, kita mengharapkan agar, kawan-kawan yang bergabung untuk bisa sharing ataupun, berpendapat ataupun memberikan saran dan kritiknya atau apabila ada keluhan atau ada yang ingin dibicarakan tentang bisa via forum ini yang disediakan. Eee, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai dari update-update terbaru yang ada di Top Coder hari ini. Oke, saya akan sharing. Oke, berjumpa kembali. Oke, ini adalah slide kita yang pertama. Setiap hari Senin di Indonesia mulai pukul 8 malam, dari pukul 7 sampai pukul 10 nanti, pukul 11 lewat nanti akan ada community Monday Meetup di berbagai daerah. Pukul 7 kita akan adakan di India, pukul 8 kita adakan di Indonesia, pukul 10 nanti akan diadakan pusatnya di USA, dan pukul 11 akan diadakan untuk regional Eropa. Jadi apabila, kawan-kawan ingin tidak sempat untuk mengikuti yang pukul 8 di Indonesia dan ingin, atau bergabung bercengkrama dengan kawan-kawan yang dari regional yang berbeda gitu, silakan bergabung. India menggunakan bahasa Inggris, Indonesia menggunakan bahasa, di Eropa dia akan menggunakan bahasa Inggris dan di USA juga bahasa Inggris. Itu akan kita lakukan akan ada beberapa tim yang akan menghandle acara-acara tersebut. Di India kita punya Catch 09, di Indonesia ada saya, Fajar dan MLN. Di Eropa ada Pena, Finland, kemudian di USA nanti ada GMPLD40, di USA dan ada dibantu dengan Edrock, sama Darak dan Kori. Semuanya akan berkumpul di sana pukul 10. In slide berikutnya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di tanggal 24 Januari, hari Senin malam pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari jam 8 sampai selesai. Eee, Hal pertama yang akan kita update mengenai Top Coder malam ini adalah mengenai kontes NASA Comet Discovery Challenge. Ini ada 30.000 hadiahnya, bisa dilihat di sini. Saya akan share di mana dia untuk chat-nya, kita akan chat-nya ini di sini, saya akan share link-nya. Buat kawan-kawan yang memiliki kemampuan untuk programming, terutama yang terkait dengan data science, di sini ada machine learning, dan ingin membantu, untuk membuat umat manusia lebih baik lagi, di sini kita akan, meminta kawan-kawan untuk membantu membuat, aplikasi, machine learning berbasis AI untuk mendeteksi, komet-komet yang menuju matahari, walaupun itu sangat sangat, buram sekali. Nah, dengan bantuan, coding kawan-kawan kan ini mungkin nantinya kita akan lebih mudah untuk mendeteksi tersebut yang nantinya bisa dipakai untuk pengetahuan-pengetahuan yang bisa berguna untuk umat manusia. Linknya ada di situ, hadiahnya dari 1 sampai 7, ada 7 placement, ada 7 peringkat, $9.000 sampai $1.500. Masih ada 20 hari lagi untuk mengikuti, sehingga apabila kawan-kawan memiliki kemampuan di competitive programming dan machine learning sama data science, silakan bergabung di kontes ini. Saat ini ada 454, registran. Kalau cara registernya simpel sekali, kita tinggal klik aja link registernya tersebut, nantinya kita akan diminta untuk memasukkan akun kita. Di sini saya pakai akun saya fajar.mln, kemudian kita nanti akan diminta untuk memasukkan password. Dan voila, seharusnya sudah seperti saja. Tidak ada hal yang sangat susah untuk dilakukan untuk register ke sini. Yang susah mungkin, untuk mengerjakan problemnya. Oke, setelah login nanti akan masuk ke sini, kita akan oke, tunggu sebentar dia akan
Oke, register dan apabila sudah terregister, nantinya di sini nanti akan berwarna merah. Mmm, oke, itu satu yang akan kita berikan, dan yang berikutnya adalah mengenai top loader skill builder untuk AWS Athena. Nah, di sini saya akan sharing juga untuk apanya, linknya. Oh, balik lagi ke sini, kita akan ada, nantinya akan ada komunitas yang terkait dengan NASA ini, sehingga apabila kawan-kawan ingin bergabung, mendapatkan berita-berita terupdate mengenai, kontes-kontes yang terkait dengan NASA di top loader ataupun peluang-peluang yang bisa dilakukan, bisa bergabung dari link yang saya berikan di dalam, chat room. Mungkin kalau dibuka dia nantinya akan seperti ini, go.topcoder.com/nasa-community/. Jadi tinggal masukkan saja topcoder handle, email, dan apa yang ingin diketahui. Nantinya akan masuk ke email kita setiap kali ada kontes-kontes baru yang diluncurkan di platform kita. Oke, itu satu. Kemudian balik lagi kita ke Top Coder Skill Builder. Kita masih ada, Top Coder Skill Builder yang sudah berjalan beberapa waktu. Masih ada 9 hari lagi untuk bisa mengikuti ini. Jadi ini kesempatan yang seharusnya tidak boleh dilewatkan, karena kawan-kawan bisa belajar tentang, Power BI dan AWS Athena dan juga dibayar. Jadi bukan hanya, belajar saja, tapi juga dibayar apabila berhasil, mengikuti ini dengan baik. Ada beberapa hadiah dari peringkat 1 sampai peringkat 10, dari $750 sampai $25. Lumayan untuk beli, gorengan, walaupun cuma dapat peringkat 10. Saat ini ada 112 registran dan bisa dicoba apabila kawan-kawan berminat. Link-nya saya belum kasih, jadi ini link-nya akan saya postingkan di chat agar kawan-kawan kalau berminat bisa mengikuti. Oke. Itu untuk skill builder yang pertama. Kita ada skill builder baru saat ini yang untuk belajar Lightning JS. Jadi apabila kawan-kawan ingin belajar tentang Lightning JS, kita sudah membuat, eee, program kita yang terbaru untuk skill builder, itu sudah saya posting di chat, dan ini waktunya masih ada 27 hari lagi. Sama juga, di sini kita belajar tentang bagaimana, apa itu Lightning JS melalui 3 tipe kontes, belajar, yang masing-masing ada tingkatan kesulitannya, easy 250 poin, medium 500 poin, dan hard 1000 poin. Nah, hadiahnya juga ada. Jadi kita belajar tentang Lightning JS, kita juga diarahkan, ada tutorialnya, kemudian kita bisa mengetes dan akan direview. Dan apabila kita berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik, nantinya akan di-scoring dan kemudian peringkat 1 sampai 10 akan mendapatkan hadiah uang, $750 sampai $25. Linknya sudah saya berikan di chat, jadi kalau apabila kawan-kawan berminat silakan bergabung dan selamat belajar. Ini tidak ada dipungut bayaran, jadi kalau apabila kawan-kawan ingin masuk, kita register ke sini, nantinya akan meminta link karena tadi saya buka, link ini sebelum saya register, sebelum saya login, jadi dia akan meminta lagi prosedurnya, dia akan membaca, nah kita bisa langsung register di sini. Oke, ya selamat malam Bang Benny, selamat bergabung. Cuma kita bertiga di sini. Masih sepi, masih baru soalnya baru 3 kali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Lightning JS ini ada 3 jenis kontesnya, ada 3 jenis permasalahan yang bisa kita, ikutin. Ada yang easy ini adalah untuk ini dia Lightning JS yang pertama adalah, Lightning adalah JavaScript library yang menargetkan browser dengan kemampuan WebGL-nya, membuat kompleks animasi dan untuk menggambar juga menyertakan UI komponen di dalamnya, ya kan. Jadi ini biasa dipakai untuk TV. Jadi apabila kita akan yang easy adalah lebih kepada untuk instalasinya. Jadi kita bisa instalasi ada dependencies-nya, ada Lightning CLI npm package dan lain-lain sebagainya. Ada dokumentasi diberikan, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah, pada saat sudah selesai kita akan submit ke sini. Itu yang bagian easy, instalasinya. Nah, biasanya yang paling susah itu ya untuk instalasi. Karena apabila sudah bisa diinstal, selanjutnya untuk belajarnya kita tinggal baca dokumentasi. Instalasi ini yang sering sekali error,
untuk memastikan bahwa dependensinya itu sesuai dan bisa kita compile dan bisa kita gunakan. Oke, di Medium kita ada membuat, aplikasi baru, build and run Lightning create new application, build and run Lightning application dan bekerja dengan menggunakan API graphical yang dimiliki oleh Lightning tersebut. Lagi-lagi kita akan diberikan dokumentasi dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di challenge discussion-nya, kemudian ada spesifik API apa saja yang bisa kita gunakan di sini. Itu untuk Medium. Jadi di sini di Easy kita memastikan menginstalasi Lightning JS-nya, di Medium kita belajar tentang dasarnya menggunakan, Lightning JS dan membuat aplikasi di sini dan kemudian ada yang terakhir untuk 1000 poin, ya biasanya ini lebih lebih deep lagi untuk membuat, yang di sini adalah untuk membuat aplikasi juga, build, tapi di sini kita pakai Lightning Graphical API yang lebih dalam, Listener API dan Player API. Jadi API yang ada di dalam Lightning JS itu akan kita gunakan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Akan ada dokumentasi dan apabila tidak mengerti bisa ditanyakan di challenge discussion. Lagi-lagi saya bilang, walaupun ini skill builder, belajar, tetap ada, hadiahnya. Jadi belajar dengan serius, pastikan itu bagus semua, submit dalam waktu yang ditentukan, nantinya akan ada scoring dan apabila beruntung kita akan ada hadiah utamanya itu dari peringkat 1 sampai peringkat 10 seperti yang saya bilang tadi. Ada $750 sampai $25 di peringkat 10. Ini dia hadiahnya. Oke. Jadi apabila berminat ini baru dibuka, baru mulai, jadi kalau misalnya berminat itu ada di chat, nah untuk link registrasinya. Mumpung masih baru. Kenapa kita membuat Top Coder Skill Builder? Karena kita melihat pasar dan kemudian perusahaan-perusahaan itu, punya kebutuhan, orang yang bisa mengerti tentang Lightning JS. Nah, apabila kita menguasain ini, nantinya akan di dalam database, member Top Coder. Nantinya pada saat apabila ada projekan yang diperlukan, kita akan hubungi langsung atau kita akan posting dan kawan-kawan yang memiliki kemampuan tersebut bisa registrasi di Top Coder Geek kita. Oke, itu untuk Top Coder Skill Builder Lightning JS dan kemudian buat member-member yang, lebih hobi di dunia UI design, kita ada tipe kontes baru yang akan di-launching, sebenarnya sudah di-launching, demonya sudah ada dibuat kemarin kalau saya nggak salah, ya karena nggak akan salah karena saya yang pegang waktu itu. Tentang walkie-talkie, hadiahnya ada 5, waktunya cepat, tidak ada lagi final fix, tidak ada lagi revisi. Jadi hanya satu ronde, waktunya juga sudah ditentukan sekitar 3 sampai 5 hari, termasuk di dalamnya reviewnya. Ini masih akan involve, masih akan improve lagi, kita akan terus, revisi dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, ini sifatnya ya, sambil jalan gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan berminat dalam diskusinya, kita ada diskusi yang kita berikan forumnya, yang udah diinisiasi sama, Jesse di sini dan kawan-kawan bisa ikut, berpartisipasi. Silakan masukkan, feedback mengenai kontes ini, misalkan hadiahnya kurang banyak atau waktunya terlalu singkat atau requirement-nya terlalu banyak atau terlalu sedikit, silakan silakan disampaikan di sini, sehingga nantinya, tipe kontes ini akan menjadi tipe kontes yang diidam-idamkan oleh kawan-kawan sekalian gitu istilahnya. Kita tetap akan mempunyai kontes-kontes regular challenge, tapi kita tahu kontes regular challenge waktunya pasti agak lebih lama, ada review dan ada final fix. Kadang final fix itu sangat panjang gitu istilahnya, walaupun akan ada mungkin tambahan uang di dalamnya, tapi, waktu yang dibutuhkan, komitmen yang diberikan itu terlalu panjang, sehingga mengakibatkan member, agak susah dan company juga yang membutuhkan itu agak kesusahan juga, karena mereka butuhnya cepat gitu. Nah, jadi kalau di sini kita mencoba untuk memetakan agar requirement itu lebih baik lagi diberikan, lebih singkat, lebih padat, dan ini untuk perusahaan-perusahaan ataupun untuk, klien-klien top coder yang di luar perusahaan-perusahaan besar. Biasanya kalau untuk kontes reguler kita punya perusahaan-perusahaan besar, yang ini menarik kita untuk startup, untuk yang punya project sampingan dan lain sebagainya. Bisa dibaca di link yang saya berikan dan apabila berminat silakan, bergabung dalam diskusinya. Oke. Itu untuk adalah tipe kontes yang terbaru yang ada untuk desain track. Nah, setelah hal-hal tersebut saya sampaikan, sekarang kita akan masuk ke top gigs this week. Untuk yang pertama, kita punya Salesforce.com Senior Software Developer. Salesforce ini adalah platform yang ya kira-kira mirip apalah SAP, mirip mirip apa namanya ya, yang lainnya lagi ya, yang banyak diapakan untuk full
dia banyak sih yang diapakan ini. Jadi untuk Salesforce ini kita, ada, tapi untuk India saja, kompensasinya itu $820 sampai $1.020 per minggu, 26 minggu, waktunya 40 jam, dan waktu kerjanya IST. Nah, waktu IST ini tidak terlalu jauh dari kita. Kalau kita pukul 7 berarti mereka 1,5 jam di belakang kita gitu. Jadi ada kemungkinan kalau memang karena ini kerjanya juga remote gitu istilahnya kan, coba saja untuk memasuki apabila kawan-kawan memang memiliki kemampuan di sini. Nah, untuk linknya saya akan berikan di dalam chat. Oh ya, sebagai pengingat lagi, apabila kawan-kawan tidak memiliki skill set yang dibutuhkan ini, bukan berarti kini bisa dilewatkan seperti itu saja, tapi apabila kawan-kawan mengenal kawan-kawan, rekan-rekan lain yang memang jago di Salesforce, bisa rekomendasikan ke dia, login pakai akun top coder, kemudian nanti lihat di sini ada link referralnya. Apabila kawan-kawan, tersebut meng-apply, dan berhasil masuk ke gig tersebut, kita akan dapatkan $500. Jadi, bisa dipakai untuk direkomendasikan ke kawan-kawan yang lain. Oke, itu gig pertama. Gig yang kedua ada Azure ML Ops Head. Ini untuk yang pandai Azure, Machine Learning, Terraform, dan Ansible. Duitnya 1.060 sampai 1.260 per minggu. Ini juga India only, artinya walaupun dia India only, silakan coba apply. Dia 1,5 jam di belakang kita. Kalau kita pukul 8 berarti dia masih pukul setengah 7. Jadi tidak terlalu jauh, jadi tetap bisa berkomunikasi dengan apa, biasanya dibutuhkan seperti itu karena komunikasinya. Nah, kalau yang ini kita tidak terlalu jauh, cuma 1,5 jam, jadi, hanya berbeda sedikit. Waktunya 22 minggu, jamnya 40 jam, dan working hours-nya UTC 4. Ini akan saya share linknya di chat juga, silakan bergabung dan lihat requirement-nya. Lagi-lagi apabila kita tidak punya skill tersebut, bukan berarti kita nggak bisa dapat duit. Referral kan gig tersebut ke kawan-kawan yang punya kemampuan tersebut atau di sosial media kalian, nantinya apabila ada yang berhasil masuk kita akan dapat $500. Oke, itu untuk yang, kedua. Yang ketiga adalah senior Java developer, ini akan saya share juga ini untuk apanya, untuk linknya di, eee, chat. Ini Java developer masih sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan enterprise, sama juga India juga, artinya masih ada kesempatan buat kita kalau mau mengikutin. 820 sampai $1.020 per minggu, kalau per bulan berarti sekitar 4.000 ataupun 3.200. Durasinya 52 minggu, cukup panjang, waktunya 40 jam per minggu, stabil, 8 jam per hari, working hours-nya UTC 1. Harus pandai J2EE, PLSQL, Core Java, dan AWS. Saya rasa ini sangat straightforward gitu istilahnya. Jadi, apabila kawan-kawan ada yang emang sudah berkecimpung di dunia Java lama, bisa mencoba meng-apply ke sini dan lagi cari-cari tambahan. Yang keempat adalah Azure Architect, sama juga dari India, untuk India saja, tapi bisa juga kita apply karena waktunya tidak terlalu jauh. 1.060 sampai 1.260, waktunya cuma 6 minggu, 40 jam, dengan working hours-nya di time zone UTC 4. Yang dibutuhkan adalah kemampuan Azure, Kubernetes, dan DevOps. Ini akan saya share lagi linknya di di chat. Oke. Oke, yang kelima adalah software engineer dan arsitek, ini untuk USA only. Nah, untuk ini mungkin kita nggak bisa apply karena, perbedaan waktu kita itu 11-12 jam. Jadi, kalau kita mau, kerjanya malam gitu istilahnya. Mereka pagi, kita malam, dan itu nggak bagus buat kesehatan ujung-ujungnya. Tapi kompensasinya cukup tinggi, 1.950 sampai 2.350 per minggu, 24 minggu waktunya, 40 jam per minggu, 8 jam per hari untuk 5 hari seminggu, dan waktunya UTC 6. Ini yang dibutuhkan Amazon Athena, AWS Glue, AWS Lambda, AWS Redshift, Python, Power BI, dan Node Service. Wah, cocok nih untuk Mas apa nih? Bang Benny nih, Power BI. Tapi banyak lagi Bang yang lain Bang, Amazon, AWS. Ya, Amazonnya lah belajar dulu lah Bang, ke apa ya kan, skill builder gitu. Heeh, tapi begitulah gitu. Nah, selain 5 yang tadi, kita juga masih punya banyak gigs-gigs lain yang bisa kita ikutin. Dan ini ada di sini semua, ada full stack developer, Ruby developer, ada agile project manager, nah ini project manager, database designer, Kauco SQLDB, Databricks, data modeler, DevOps lead, .NET developer, contentful front-end developer, Telekom manual tester. Jadi kalau mau silakan bergabung, ada sekitar 11 halaman pekerjaan yang tersedia di sini. Silakan bergabung apabila berminat.
Halo, selamat malam Mas Gilang, selamat bergabung di acara Community Monday Meetup kita yang ketiga, tanggal 24 Januari pukul 8 malam. Nah, ini balik lagi setelah gig work tadi ini aku akan share juga top folder gig, apabila kawan-kawan hendak berminat untuk apa, di sini udah ada yang mencoba tidak? Karena jujur macam yang saya ini community manager di sini termasuk adalah gig work gitu yang saya dapatkan di top folder gitu. Saat ini saya ada 2 gig work. Nah, satu di community manager, satu lagi nanti di, customer assistant support untuk membantu apa, untuk ngebantu kontes-kontes yang baru didesain tadi. Oke, itu tadi untuk gig work, kemudian yang ini untuk join NASA, yang tadi saya bilang. Nah, top gig kita sudah selesai, yang berikutnya adalah apabila kawan-kawan hendak mengikuti community Monday Meetup di tempat lain, setiap di apalagi khususnya nih di India, pengen berketemu dengan kawan-kawan yang dari India, ingin ngobrol sama mereka, setiap hari Senin pukul 5.30 PM IST atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kita ada community Monday Meetup yang diselenggarakan oleh Catch 09. Catch 09 adalah salah satu, manajer manajer apa kita, community manager, yang ada di Topcoder yang basisnya di India. Ini tunggu saya share dulu untuk yang Geekwork yang apa, dan kemudian yang ini untuk India regional link-nya, apabila kawan-kawan berminat untuk mengikuti. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mas Yusri. "Mas Fajar, kalau misalkan saya men-share link referral Geekwork, nanti yang daftar perlu daftar dulu ke top coder-nya nggak, Mas?" Iya, mereka harus mendaftar jadi member, nggak ada bayar. Jadi, sistemnya kan pembayarannya tetap melalui PACT. Nah, kita ada dompet digitalnya PACT, yang nantinya di PACT itu kita bisa pilih 3 sistem payment, mulai dari Western Union, PayPal, sama Payoneer. Tapi kita harus register dulu gitu. Jadi payment itu akan di-handle sama top coder di langsung di situ gitu istilahnya. Jadi kalau kita nggak register ya nggak bisa gitu. Jadi ya kawan-kawan yang mengikutin referralnya tadi, harus register dulu kemudian meng-apply. Karena apply-nya juga melalui platform Topcoder dan itu harus punya account. Registernya nggak bayar, nggak ada bayar sama sekali kan di Topcoder. Kalau ada yang pernah disuruh bayar di Topcoder, kasih tahu saya, biar biar kita tindak gitu kan. Artinya ada penyelewengan di situ gitu, karena tidak tidak seharusnya tidak ada sama sekali untuk apa, justru kita yang harusnya membayar, member-member gitu. Jadi ya, silakan silakan kalau ingin ingin apa, ingin bergabung, dikasih saja linknya, suruh mereka daftar account, gampang sekali daftarnya, tinggal klik topcoder.com/register, masukin nama, email, dah selesai gitu. Nanti paling pada saat mulai masuk nanti ada, NDA, ada kemudian, untuk ngurus form W8 dan lain sebagainya untuk payment supaya gampang diapakan, nanti sama foto menggunakan KTP atau paspor. Tapi itu nanti nanti, untuk register gampang sekali, kita tinggal isi biodata diri dan email dan selesai. Oke, itu dia tadi, itu tuh tadi untuk, komunitas apa, community Monday Meetup di India, Southern Asia, di Asia Selatan. Tapi kita juga ada satu lagi yang community Monday Meetup regionalnya di Eropa. Dan ini sama juga hari Senin, pukul 6 UTC plus 2, itu pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, di Indonesia. Itu akan di-hosted sama Pena yang dari Finlandia, nantinya, seluruh region Eropa, Rusia, Inggris, Finland, dan lain sebagainya akan berkumpul di sini. Apabila kawan-kawan berminat untuk bertemu dengan kawan-kawan dari regional ini, silakan bergabung, tapi mereka pakai bahasa Inggris. India juga tadi sama juga pakai bahasa Inggris. Saya akan share link-nya di chat seperti biasa. Bentar, oke. Oke, yang terakhir yang harus saya beritahukan adalah tanggal 17 Januari yang lalu kita ada Nosa Comet Detection Challenge dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Di sini, silakan ikutin, hadiahnya ada lebih dari $30.000 yang untuk yang kontes yang ini kita ada 9.000 untuk peringkat 1 dan sampai peringkat 7 1.500. Hadiahnya sangat menggiurkan. Di sini kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan kawan-kawan tentang data science, machine learning, dan kemudian competitive programming. Silakan bergabung, ini track-nya di Marathon Match, dan apabila kawan-kawan ingin tahu lebih lanjut mengenai kontes-kontes yang terkait dengan komunitas NASA, bisa bergabung di, komunitas kita, ya ada linknya sudah saya kasih di chat. Di sini kita tinggal masukin handle email sama kemudian update-update terbaru tentang kontes-kontes yang akan di-launching, kita submit nantinya akan masuk ke email kita setiap kali ada yang di-launching baru. Oke, itu tanggal 17 kemarin. Tanggal 27 nanti kita punya hackathon. Hackathon yang akan dilakukan di India.
Nah, ini surprise, sangat sangat mendadak sekali gitu istilahnya, sekaligus mungkin sekalian college tour-nya India. Jadi kalau kawan-kawan yang berminat untuk mengikuti, eee, dan apa, berada di India silakan ikutin, atau kalau di Indonesia ada banyak yang berminat, silakan hubungi saya dan saya akan usahakan agar kita juga buat di Indonesia nanti. Tentunya hackathon ya, kita akan membuat aplikasi jadi sehingga dibutuhkan kolaborasi antara hacker, hustler, sama hipsternya. Jadi nanti kita akan buat juga kalau memang banyak yang berminat. Tapi tanggal 27 di India akan ada nanti hackathon. Tanggal 2 Februari kita ada SRM 823 at 11 UTC 5. Nah, SRM, single round marathon, single round match itu sama dengan competitive programming di mana kita akan diberikan set problem yang harus diselesaikan menggunakan, program komputer. Ada bahasanya biasanya Java, C++, dan lain sebagainya. Itu untuk SRM tanggal 2 dan ada Rookie SRM tanggal 9 Februari yang ke-10 sama juga pukul 11 UTC 5. Kalau kalian baru-baru saja memulai, apa namanya, mencoba untuk belajar mengenai competitive programming, mungkin Rookie SRM ini lebih tepat untuk diikutin daripada SRM 823. Tentu saja, set problem yang diberikan akan berbeda dan bagaimana cara menyelesaikan juga akan lebih mudah di sini. Oke? Dan tanggal 9 kita ada marathon match yang ke-133, pukul 1 UTC 5. Yang ini lebih berat lagi, kita mencari solusi optimum. Nah, kalau yang di sini kita menyelesaikan masalah, ya kan, artinya masalah itu selesai, di sini kita akan mencoba untuk memastikan, dapatkan solusi paling optimum gitu dari waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi artinya akan ada waktu lagi, apabila satu problem itu diselesaikan dalam waktu 10 hari, 10 menit gitu, kita akan coba untuk singkatkan ke 9 menit, ke 8 menit dan lain sebagainya. Menggunakan solusi optimumnya. Nah, tanggal 19 juga ada lagi SRM ke-824 kita lagi ngegeber banget supaya competitive programming kita naik lagi. Jadi tanggal tanggal 19 Februari akan ada yang ke-824 pukul 12 UTC 5. Silakan bergabung, apabila kawan-kawan berminat untuk mengikutinya. Oke, itu saja, yang bisa saya sampaikan mengenai update-update terbaru dari Top Coder. Link-link yang berkaitan dengan ini sudah saya share. Nantinya, video ini akan masuk di YouTube-nya Top Coder. Jadi apabila, ketinggalan tidak ada masalah dan kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya kapan saja di sosial media ataupun di Slack community ataupun via email fajar.mln@wearetopcoder.com. So, saya akan tuliskan we@topcoder.com. Silakan email saya apabila ada masalah, apabila ada keluhan, apabila ada pertanyaan yang terkait dengan Top Coder, apabila kawan-kawan berminat untuk, mengikuti perlombaan-perlombaan di Top Coder dan ingin fokus di sini. Oke, saya rasa itu saja, kepada Mas Yusri, Mas Beni, dan Mas Gilang apabila ada pertanyaan silakan, ditanyakan sebelum kita tutup, pertemuan kita kali ini. Mas Beni apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi aku nengok nge-share, apa namanya, pembelajaran. Wih, mahal banget, Mas. 1.700 ya kan ya. Mau ngikutin awalnya gitu kan, rupanya, oh mahal ya kan, mikir-mikir dulu lah. Tapi keren, nah saya ngerasa materinya gitu. Jadi Iya, saya lihat di apa lagi booming lah materinya kan. Waduh, saya iya, 1.700 juga saya pikir. Harus menang kontes 2-3 biji lu baru bisa ikut. baru bisa ikut, iya betul. Aduh, mikir. Tapi bener, apa namanya, mumpung awal tahun ya kan, saatnya Iya, upgrade-upgrade ilmu dulu ya kan, sebelum bener-bener sibuk balik ke project. Mumpung semua perusahaan lagi ngurus RKP ya kan, sebelum masuk iya. project-project baru. Eee, Mas gimana apa ya, kemarin ikut apa juga, ikut ada Power BI, aku perhatikan di leaderboard muncul tuh untuk regional. Iya, kebetulan ikut 3 kemarin dapat nomor 2 terus tiga-tiganya. Wah, Lumayan, alhamdulillah. lumayan. Yang desain lagi sepi kemarin kan ada satu, saya Iya. pikir waduh ya adalah konsen ke Power BI dulu lah. Yang desain kasih kawan-kawan aja lah dulu. Ini desain nanti bentar lagi rame, Bentar lagi rame ya. reguler reguler akan bergerak, tapi kita juga Mantap. akan ada juga yang baru-baru ini, Mas. Jadi, ada yang gede, ada yang kecil-kecil, silakan pilih nanti yang mana yang Iya, mau iya, gitu iya. istilahnya, biar tetap rame. Karena kalau mengandalkan yang besar-besar aja, ya lama bergeraknya gitu, dan klien juga Betul. biasanya kalau yang besar-besar kayak gitu walaupun kita punya 5 6 kontes di dalamnya, satu-satu keluarnya, nggak mau Betul, dikeluarin Pak. semua kan. Iya, Heeh. Lagian juga member kita juga saat ini syukurlah. harus di apa lagi, dibangunin lagi gitu.
Sudah Ya cukup lama kemarin ikut tertidur. ikut diskusi tentang challenge yang baru kayaknya menarik gitu. Kalau kalau konsepnya seperti itu saya pikir sangat menarik karena langsung deh kan nggak ada final fix, langsung dihandle sama customer, Betul. langsung ya reviewernya pun berdasarkan sama requirement nggak berkembang deh kan. Jadi Ya, kalau requirement seperti itu, nggak ada berkembang-berkembang lagi. ya ya ya. Permasalahan dengan kontes yang besar adalah ekspektasi klien itu juga melebar kemana mana. Betul betul. Nah, Di tengah karena jalan tiba-tiba ada yang minta berubah pikiran gitu. atau ada yang kelupaan baru Ada yang kelupaan teringat. betul. Itu yang susah kita biasanya. Kalau yang ini pokoknya Begitu kelihatan desain, oh ini kayaknya pasti tambah ini ya kan. betul itu ya, itu yang susah. Jadi makanya dibuat sekarang. Kemarin kan ada yang walkie doggy yang kita buat, kemudian kan Hmm, itu ternyata cepat, habis cepat ya. review langsung sudah keluar pemenangnya, selesai Ya, saya lihat. kontes di-close Heeh, dan langsung masuk PICT hari itu juga. Ya alhamdulillah lah, heeh. mudah-mudahan ke depannya akan lebih lancar lagi. Sip sip sip, mantap. Mas Yusri, mengenai Slack invitation udah ada masuk ke email nggak? Karena tadi saya dikabarin support timnya sudah di-email katanya. Bentar, Bang, dicek dulu, Mas. Iya. Karena memang masuknya ada invitation-nya ternyata, ya udah berarti udah seharusnya tadi sudah dikirim dan Mas sudah bisa login. Kalau sudah bisa nanti kabarin aja Mas via email, Mas. Oke, Mas Gilang apa kabar? Lagi apa namanya, hidden camera, hidden sound. Oke, aku rasa itu aja, kalau kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan kembali silakan, hubungi saja saya via sosial media, Slack ataupun via email, WA juga bisa, WA saya juga terbuka buat siapa saja, dan kalau kalau ada yang perlu didiskusikan lebih detail dan lebih private silakan via email saja, jadi saya bisa involve-kan, admin-admin lain untuk mengatasi masalah-masalah yang dialamin kawan-kawan. Tujuan dari community Monday Meetup ini sebenarnya untuk lebih, mengetahui, apa istilahnya ya, aspirasi ataupun apa kawan-kawan ya kan, pendapat kawan-kawan sehingga kita bisa benar-benar, karena Adam dan kawan-kawan admin yang ada di atas sana mengisyaratkan memberikan mandat agar kita itu lebih fokus ke community, saat ini. Tahun lalu kita coba untuk Geekwork sukses, tapi akibatnya community-nya itu terbebani, ya kan. Jadi kontes makin sedikit dan lain sebagainya, engagement kita jadinya ke Geekwork aja gitu via email dan lain sebagainya. Jadi kita akan aktifkan kembali, seperti ini forumnya kita akan buat, kita ada forum terbuka Slack, kita ada juga, community Monday Meetup yang direkam, kemudian kita juga ada forum dan bisa digunakan kapan saja. Aku rasa cuma bisa itu saja malam ini, terima kasih banyak waktunya, kepada Mas Yusri, Bang Beni, dan Mas Gilang yang sudah hadir pada acara Community Monday Meetup ketiga kita ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di Community Monday Meetup keempat, tanggal berapa itu? Ini tanggal bulan depan berarti kemungkinan besar ya? Februari ya. Februari kemungkinan besarnya. Masih 31 Januari, Bang. Oh Akhir ya? bulan. Oh ya. Berarti kita masih ada satu kali lagi untuk bulan Januari ini. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.